Selamat pagi Pak Firman dan Bu Made. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekspor non-migas di Indonesia. Yang pertama, perkembangan ekspor di Indonesia. Perkembangan ekspor Indonesia dalam kurun waktu lebih dari 1 dasawarsa dari 1985 sampai 1995 terlihat pergeseran yang sangat mencolok dalam komposisi ekspor. Ini merupakan pencerminan dari keberhasilan kebijakan pemerintah dalam melepaskan ketergantungan perekonomian kita terhadap sektor migas. Berikutnya, penurunan hasil ekspor. Penurunan ekspor hasil pertambangan yang sangat drastis, terutama berkaitan dengan penurunan nilai ekspor biji tembakau sebesar 49,9%, sehingga nilainya menjadi 267,7 juta US dollar. Terjadinya kemerosotan ekspor meskipun diikuti dengan penurunan impor yang lebih besar bukanlah sesuatu yang menguntungkan jika dilihat dari segi pemupukan pendapatan devisa. Permasalahan ekspor yang dihadapi di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ada 4. Yang pertama, kelemahan manajemen dalam bidang pemasaran. Kedua, kurang terampil menguasai tata cara dan ketentuan ekspor. 3, perencanaan dan manajemen produksi yang masih lemah. 4, penerapan teknologi tepat guna yang kurang memadai. Faktor eksternal. Yang pertama, masalah pembiayaan ekspor. 2, merosot nilai tukar real efektif menyebabkan berbagai tekanan terhadap peningkatan ekspor non-migas, kestabilan politik dan sosial. Yang keempat, masalah birokrasi. Yang kelima, keterbatasan transportasi barang untuk ekspor. Aspek luar negeri yang menjadi permasalahan yaitu 1, blok perdagangan. Dengan adanya blok perdagangan di sejumlah kawasan, membuat masuk ke pasar kawasan tersebut sangat sulit ditembus. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung untuk bekerja sama dengan negara di kawasannya dengan tujuan menciptakan suatu perdagangan yang saling menguntungkan di antara mereka. Yang kedua, tarif dan non-tarif. Suatu negara guna memproteksi produk lokalnya dengan kebijakan berbagai yang dilakukan, diantaranya tarif biaya masuk yang tinggi atau juga yang bersifat non-tarif seperti produk yang sudah memiliki berbagai sertifikat standar seperti ISO, International Standard Organization. Peningkatan kinerja ekspor Indonesia. Untuk meningkatkan kinerja ekspor di Indonesia, kita harus mementingkan beberapa faktor atau kondisi agar peningkatan ekspor bisa dilakukan dengan secara baik. Yang pertama, faktor produksi. Yang kedua, faktor kondisi permintaan. Yang ketiga, faktor pendukung. Yang keempat, strategi perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.